Saya bisa menganggap saya sudah melakukan yang terbaik bagi anak. Saya bisa menganggap inilah cara mencintai anak saya. Tapi belum tentu anak saya merasa dicintai. Belum tentu anak saya merasa sedang diperjuangkan. Belum tentu anak saya merasa sedang diberikan yang terbaik. Jika seseorang gak memiliki rasa bersalah, masalah besar. Bayangkan jika sebuah society tersusun oleh masyarakat yang sebagian besarnya tidak mampu merasa bersalah. Chaos loh. Anak yang gak setuju, anak yang berbeda pendapat, yang ngasih masukan, yang mengkritik. It doesn't mean that they don't love you guys. They love you. Tapi jika perbedaan itu ditangkap sebagai pemberontakan atau durhaka, then we are in trouble. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam Wellspring Conversation. Kembali bersama saya Jimmy Ardian, saya seorang psikiater. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama rekan kita, Lia. Halo Lia. Halo, selamat siang. Halo, thank you ya udah join. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Anyway, gimana nih? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Oke, jadi first of all, thank you so much for choosing my story, and to listen and as well ended up with giving me advice. Jadi all in all sebenarnya sih, the biggest problem in my life is related to family ya. Saya dibesarkan di keluarga yang istilahnya dari awal bahkan sampai sekarang ya, sampai saya berumur, di atas 30 juga, kita tuh selalu diarahkan lah istilahnya gitu ya, mau bahan dari mulai kuliah harus jurusan apa. Dulu saya pernah kuliah jurusan A, terus harus berpindah ke jurusan B hanya karena mereka maunya saya jurusan B. Terus, kerja di mana juga udah mereka tentukan semuanya. And at one point saya benar-benar kayak I cannot accept that they always have the decisions on my life ya. Dan akhirnya, it's actually related to partner lah. So they actually disagree and, istilahnya sangat tidak bersetuju dengan orang yang saya pilih gitu kan. And then, I used to work with them, I mean with my, dengan family ya, sampai akhirnya saya istilahnya semacam dipecat lah, dikeluarin, dan saya harus cari kerja baru. I mean to just give me the pressure in life gitu ya. Maksudnya kalau misalnya nggak ada keluarga tuh kamu nggak bisa ngapa-ngapain loh gitu. Akhirnya saya harus cari kerjaan lain, dan lain-lain, dan, they give my partner like, to be honest, masalah yang sangat memberatkan hidupnya. Sampai akhirnya, dia ditaruh dalam satu masalah yang dia akhirnya terpaksa berutang dan lain, dan itu akan mengefek keluarga besar, partner saya juga gitu ya. Honestly involves police cases juga gitu kan, and mereka selalu threaten saya if kalau saya nggak ngikut dengan apa yang mereka pilih di dalam hidup saya, mereka akan meng-exclude saya dari, kartu keluarga, dari, warisan keluarga gitu, as if I wouldn't get anything lah from them gitu. Dan akhirnya, sampai suatu saat saya nggak tahan istilahnya, and I choose that way gitu ya. I didn't contact them, and then they just consider that the way that I choose is to separate from them. It's been like 2 months that they blocked me on WhatsApp. Saya udah lama nggak pulang ke rumah juga, honestly, karena I don't know how to fix and how to talk, because each time we sit and we talk like, jalan penyelesaiannya itu nggak akan selesai karena mereka mau selesai dengan cara mereka yang in which saya nggak setuju gitu dengan cara itu, dengan jalan itu gitu. And I don't have anyone else like even my mom or even my siblings ya, yang at least nge-support ataupun like, having the same thought gitu ya. Mereka semua sejalan lah intinya. It's only me gitu ya, yang jadi outliers in the family. Karena saya perempuan ya, dan kalau nggak punya keluarga itu kan berat ya. Cuman berada di situ juga berat gitu. Karena ya semakin kamu besar kan banyak hal yang kamu pengen lakuin buat diri kamu gitu ya. And selama ini pun kalau kamu berada dekat dengan mereka, apapun achievement kamu, orang ngerasa kayak oh itu adalah privilege ke kamu lah gitu ya. Itu sih. Jadi, saya juga bingung ya, kadang apakah harus saya datang lagi ke keluarga saya, dalam artian kayak, "Ini gimana nih penyelesaiannya?" Atau minta maaf. Cuman saya udah nggak ada space to speak, and I mean I don't have the energy anymore to discuss. Karena saya tahu selama ini setiap kali saya discuss, it ended up with nothing. It's because I disagree with them and there's no way out gitu loh, kayak nggak ada jalan tengah gitu untuk selesaiin masalah itu. Tapi setiap hari saya di istilahnya tuh dihantui dengan rasa kayak, "Kamu nih anak durhaka loh ya," that terms, that always
come into my mind and somehow it hurts me karena dulu itu yang mereka selalu bilang ke saya gitu. Kayak saya nggak bersyukur hidup di keluarga yang serba ada gitu, tapi saya memilih jalan yang lebih susah dan lain-lain gitu. Jadi, yeah, that's the main issue and maybe my main concern is like, what should I do? How should I handle the guilty feelings that haunting me every day? So I believe myself, tapi saya nggak pernah harm myself ya, alhamdulillah so far. I mean, I never harm myself. But then that guilty feelings sometimes when it comes out, it stop that apapun yang saya lakuin dan saya hanya bisa nangis, sedih, dan I don't know, I just don't know how to solve. Itu sih dokter. Correct me if I'm wrong, Lia. Sehingga yang ingin Lia tanyakan adalah how to deal with the guilt, how to choose my own way. Am I correct? Yeah. I see. Yes, correct. Like saya berharap saya memilih jalan saya itu tanpa meng-exclude mereka gitu di dalam I see. hidup saya, tapi ternyatanya kayak harus begitu gitu loh, kayak nggak mau begitu tapi kenapa harus begitu gitu. It must be hard. Family estrangement itu never been easy buat kedua belah pihak sebenarnya. Dan memang biasanya dipakai untuk last resort. Nggak ada cara lagi sehingga ini dipilih. It must be hard. Ada di situ. I'm so sorry ya. Ya. At the same time, mari kita luaskan diskusi agar ini bisa mungkin memunculkan pelajaran, insight, apapun bagi rekan-rekan kita yang dengerin ini sama-sama nanti. Oke ya, Lia ya. The main discussion adalah bagaimana orang tua itu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Kata-kata memberikan yang terbaik bagi anaknya, sayangnya kalau kita tanya 10 orang akan ada 10 definisi yang berbeda. Yang masing-masing definisi berasal dan berakar dari latar orang tersebut. Jika saya pernah hidup miskin misalnya, maka yang terbaik adalah saya bekerja keras sekalipun gak hadir bagi orang tua. Gak hadir bagi anak. Yang penting anak saya tercukupi secara finansial. Atau jika latar belakang saya adalah orang tua saya tidak pernah hadir karena sibuk kerja, maka yang disebut terbaik bagi anak adalah saya gak kerja gak apa-apa, gak ngejar karir gak apa-apa, freelance aja, yang penting hadir bagi anak. So every single person in this world akan punya definisi yang berbeda-beda tentang melakukan yang terbaik bagi anak. The problem is, saya bisa menganggap saya sudah melakukan yang terbaik bagi anak. Saya bisa menganggap inilah cara mencintai anak saya. Tapi belum tentu anak saya merasa dicintai. Belum tentu anak saya merasa sedang diperjuangkan. Belum tentu anak saya merasa sedang diberikan yang terbaik. Karena mencintai dan merasa dicintai itu dua hal yang berbeda. Mengusahakan dan sang anak merasa diusahakan itu dua hal yang berbeda. Jika sebagai orang tua, saya saat ini sedang berefleksi dengan diri saya sendiri. Saya tidak berusaha menyalahkan orang tua manapun. Tapi jika sebagai orang tua, saya menjadi terlalu kaku atas definisi saya melakukan yang terbaik atau mencintai, maka akan ada kemungkinan saya menyakiti anak saya di jalan yang tidak saya bayangkan. Karena terlalu ngotot mencari uang akan menyakiti dia di jalan berbeda. Terlalu ngotot hadir akan menyakitinya di jalan yang berbeda. Terlalu banyak anak yang melihat ibunya mengorbankan karirnya lalu melihat, aku tidak ingin menjadi seperti ibuku. Aku ingin dia juga punya kehidupan selain aku dan lain sebagainya. Pendapat anak, persepsi anak yang mungkin berbeda dengan orang tua sebenarnya adalah data yang patut untuk dipertimbangkan. Mungkin celah itu menyakitkan, tapi itu patut dipertimbangkan agar saya tahu bagaimana membuat sang anak merasa dicintai atau diperjuangkan. Itu idealnya. Tapi ketika itu bercampur, saya berusaha mencintai dan saya anggap ini jalan yang terbaik. Rasanya mungkin akan gak mudah untuk dua belah pihak. Yang satu merasa gak dihargai usahanya, yang satu memang gak ngerasa diusahain. Yang satu ngerasa tidak diterima cintanya, yang satu ngerasa gak dicintai. So, usaha berakhir sia-sia. Tapi anyway, saya nggak mau membela siapapun di sini sebenarnya. Maksudnya saya nggak ngomong kayak gini tuh nggak ngebela orang tua maksudnya Lia ya. It is. Saat ini sang anak merasa sakit. Bagaimana kita keluar dari rasa sakit? Kembali lagi soal anak. Anak sewajarnya dan sepatutnya dibebaskan memilih jalannya, tapi tetap dipastikan memilih jalan yang aman. Nggak harus seorang anak jadi dokter tuh, nggak harus. Saya tidak akan mengharuskan anak saya jadi dokter, kecuali dia mau. Begitupun pada profesi lain saya percaya. Tidak ada yang harus. Seseorang punya kapabilitasnya, kemampuannya, interestnya, dan lain sebagainya yang itulah dirinya. Ketika itu selalu diabaikan, seseorang bisa tumbuh sih, bisa berkembang sih, bisa sih cari uang. Tapi dia kehilangan dirinya. Dia tidak jadi otentik. Itu pun sebenarnya bukan jalan hidup yang sepenuhnya menyenangkan jadinya. Punya uang, tapi kosong. Tapi mungkin bagi orang tua akan berpikir, mendingan begitu. Daripada saya dulu, nggak punya uang dan kosong, mendingan kamu berdebat jadinya. So di sini kita nggak mau membandingkan rasa sakit orang tua dan anak. Di sini mari lihat sudut pandang anak. Kalau mau diskusi soal orang tua nggak apa-apa, tapi mungkin di waktu terpisah. Dari sudut pandang anak adalah hak dia untuk menjadi otentik,
memilih jalannya, dan dibebaskan. Terlepas dari rasa bersalah mencapai ekspektasi orang tua. Karena nggak harus. Selama anak itu memilih dengan wajar, tepat, dia survive, mampu bergerak baik, mandiri, so that's okay. Dia boleh dibebaskan. Sayangnya saat ini Lia merasa bersalah. Nah, di sini bahasan selanjutnya. Kita mau highlight di rasa bersalah. Durhaka dan lain sebagainya. Ada 2 jenis rasa bersalah, rekan-rekan. Pertama adalah rasa bersalah yang sehat. Saya nabrak orang di jalan. Saya keluar, saya meminta maaf, bawa dia ke rumah sakit. Itu rasa bersalah. Itu sehat. Jika seseorang gak memiliki rasa bersalah, tabrak lari, masalah besar. Bayangkan jika sebuah society disusun atau tersusun oleh masyarakat yang sebagian besarnya tidak mampu merasa bersalah. Chaos loh. Bisa perang itu. Rasa bersalah itu wajib ada supaya susunan masyarakat kita tuh baik. Dan ini gak cuma ngomongin personal, susunan masyarakat bahkan. Even orang tanpa rasa bersalah itu akan punya label diagnosis. Yang sama sekali gak bisa merasa bersalah, akan ada tuh label diagnosisnya. Entah itu narcissistic personality, entah itu psikopati, bahkan terserah. So rasa bersalah itu bagus. Yang sehat. Yang sehat itu apa? Kontekstual, tepat pada tempatnya, dan ada gunanya. Gunanya maksudnya untuk reparasi, untuk memperbaiki, ada solusinya. Jenis rasa bersalah kedua, sesuai namanya, berarti mudah, adalah rasa bersalah yang tidak sehat. Biasanya disematkan oleh figur-figur tertentu atau kita pelajari dari tempat-tempat tertentu tapi konteksnya nggak pas. Misalnya, saya akan ngambil contoh di luar kasus ya. Misalnya seorang anak yang sedang di kota besar, kuliah sambil kerja sambil ngasih uang orang tuanya yang ada di kampung. Lalu tiba-tiba orang tuanya di kampung sakit, stroke misalnya. Lalu dia merasa bersalah karena ada di kota, harusnya dia ada di desa ngerawat orang tuanya. Dia merasa bersalah. Ini jelas rasa bersalah yang gak sehat. Karena kalau dia balik ke kampung, mereka bertiga gak makan. Nggak ada yang ngasih makan. Dan perawatan stroke juga nggak ada uangnya, artinya nggak bisa. Perasaan bersalahnya tidak datang dari konteks yang tepat. Seakan-akan dialah yang bersalah harus merawat. Nggak harus. Tapi boleh nggak dia pulang untuk merawat orang tuanya? Boleh, tapi nggak harus. Bedakan 2 hal itu. Harus dan boleh. Jika dia memilih itu secara bijak dengan pertimbangan finansial dan lain sebagainya yang matang, bagus. Tapi jika tidak, hanya didorong oleh rasa bersalah. Nah, ini rasa bersalah nggak sehat nih. Bagaimana mengatasi rasa bersalah? Pertama-tama, identifikasi dulu. Ini sehat atau nggak sehat? Konteksnya tepat nggak? Benar nggak saya melakukan kekeliruan? Karena karena sebagian besar bilang itu salah, belum tentu itu salah. Lihat dulu, pelajari dulu, amati dulu. Sebagian besar orang melihat anak kabur dari rumah akan dengan cepat menganggap itu durhaka. Tapi lihat dulu konteksnya. Apa konteksnya? Jika konteksnya sesuai, bisa jadi durhaka. Jika konteksnya tidak sesuai, bisa jadi tidak durhaka. Mari tidak cepat ambil kesimpulan. Jika sudah berusaha keras, diskusi, dan lain sebagainya nggak berhasil, maka estrangement adalah last option. Itu bukan durhaka. Itu last option. Dan last option itu sayangnya yang perlu diambil untuk saya memilih saya. Jika ketika rasa bersalah datang, mari mengingatkan diri. Sebenarnya ini suara siapa? Apakah benar ini suara saya yang sehat mengatakan rasa bersalah? Atau suara ini saya adopsi dari tempat lain yang selalu saya dengar untuk membuat saya memilih apa yang tidak saya inginkan sebenarnya. Karena jika ini suara jenis kedua, maka sebaliknya kita perlu bernafas sejenak, welas asih sejenak, dengarkan suara hati sejenak, dan dengan lembut berani untuk memilih yang lain. Seperti kata Rinso, berani kotor itu baik. Beranilah dulu. What do you think, Lia? Ya mungkin benar ya katanya tadi bahwa saya juga nggak tahu ya untuk menentukan maksudnya apakah ini rasa bersalah yang sehat ataupun tidak. Cuman I grow up in a family yang memberikan saya apapun, tapi karena mereka memberikan saya apapun dari segi finansial, mereka ngerasa that's all I need gitu loh. Jadi kayak ketika I mentioned that bukan cuman perihal duit yang anak itu butuh di dalam kehidupannya ya, untuk seorang yang didengar, untuk orang tua punya empati lah intinya terhadap kita. Kadang maksudnya mereka tuh tidak validasikan sedih kita gitu loh, kayak ngapain sih kamu sedih gitu, ini cuman hal biasa doang, udah move on gini-gini kan. Jadi ketika sedih kita nggak didengarkan kan juga kayak akhirnya kita mencari tempat lain untuk kita bercerita kan. Seharusnya kan orang selalu bilang, one statement that always make me sad is like people say family is home, home is family, right? But all this while I don't feel home, because it's like I always come to someone else untuk saya cerita dan lain-lain. Nah, makanya ketika sekarang saya dites, maksudnya banyak teman-teman saya bilang ya it's okay, this is what you should do. I mean you are grown up lady already dan lain-lain. Cuman kan tetap maksudnya balik lagi ke mungkin ke fitrah seorang anak ya, yang pastinya orang bilang perlu istilahnya mengenang orang tua ya, maksudnya mereka yang melahirkan kita di dunia dan lain-lain. That
kind of concept gitu loh yang maybe put me in guilt for finally choosing what I wish to do all this while ketika saya harus tetap dilimitkan dengan apa yang saya mau. Dan dulu juga karena saya bekerja lama dengan orang tua saya, jadi saya melihat pattern mereka bekerja dan banyak a lot of disagreements, in our life, but I cannot do anything about it gitu. Saya cuma bisa lihat, saya cuma bisa merasakan, oh this is not right, but I cannot correct them. Untuk memperbaiki itu semua nggak bisa. Saya cuma bisa ngobrol, makanya akhirnya saya mundur dan here I am I see. on my own gitu. Yeah. And I think that's what hurt us the most. Tampaknya bagaimanapun masih ada perasaan sayang, cinta, dekat, lekat Exactly. pada orang tua. It's not that I don't love you, but I cannot do this, I cannot handle this. Sehingga rasanya berpisah ini menyakitkan karena justru kita nggak berharap untuk itu terjadi. Bukankah begitu, Lia? Yes, exactly. Mungkin kalau ada orang tua, dan tentu saja ada orang tua yang menonton video ini, mungkin itu yang perlu kita ingat sama-sama sebagai orang tua. Harusnya perbedaan pendapat itu tidak meng-cancel cintanya anak. Anak yang gak setuju, anak yang berbeda pendapat, yang ngasih masukan, yang mengkritik. It doesn't mean that they don't love you guys. They love you. Tapi jika perbedaan itu ditangkap sebagai pemberontakan atau durhaka, then we are in trouble. Rasanya proses komunikasinya gak jalan. Padahal seandainya proses komunikasi itu jalan, mungkin, saya hanya bicara, mungkin perbedaan pendapat tetap terjadi, tapi cintanya tidak jadi terputus. Kita tetap bisa komunikasi, kita tetap bisa bicara, ketemu di tengah, walaupun tetap berbeda. Menurutmu gimana, Lia? Yeah, that's what I hope. That's what. Maksudnya supaya saya bisa tetap dengan pilihan saya yang maksudnya tadi dibilang selagi itu baik ya, bukan saya memilih jalan yang tidak baik gitu. Walaupun kita beda pendapat, at least saya selalu beranggapan bahwa orang tua juga manusia yang mungkin salah ya. Iya. Jadi ketika kita punya pendapat untuk memperbetulkan, bukan cuma perihal keluarga ya, perihal kerjaan, perihal hubungan kita dengan orang lain yang mungkin mereka tidak lihat itu sebuah kesalahan ya. Kita yang lihat gitu, karena kita yang bersama dengan orang lain gitu. Cuman kadang itu sulit untuk mereka lihat, sulit untuk mereka perbaiki, yang akhirnya tetap menyalahkan orang lain dan lain-lain. Jadi maksud saya perbedaan pendapat itu seharusnya, saya berharap itu tidak menjadikan kita tidak berkeluarga, maksudnya tidak lagi satu keluarga gitu. Iya. Menurut saya ini salah satu pelajaran penting yang wajib kita pelajari sama-sama. Berbeda bukan berarti harus berpisah, harusnya. Kita tidak harus sebenarnya selalu sama. Kita bisa mencintai dengan berbeda harusnya. Justru memaksakan kesamaan bisa berakhir sangat buruk bagi kedua belah pihak ya. Tapi mungkin itu juga yang perlu direnungkan, Lia. Jika konteksnya begini, maka rasa bersalah ini mungkin bukan semata-mata rasa bersalah. Ini sebagiannya adalah keinginanmu juga untuk kembali dekat, lekat, ada untuk mereka karena kamu mencintai mereka. Sehingga rasa bersalah ini bercampur dengan perasaan lain. Misalnya kangen, misalnya biasa, misalnya sayang yang menjadikanmu merasa bersalah. Yang sayangnya jika itu tidak terjadi, maka kita perlu berduka atas kehilangan ini yang membingungkan. Berduka biasanya orangnya udah gak ada, tapi jika konteksnya seperti ini, berduka ketika orangnya masih hidup, mungkin akan sangat membingungkan. What do you think? Masih ada, tapi ngerasa kayak jauh ya. Bukan cuma jauh secara fisik, jauh secara hati, dan bingung how to reconnect, how to start. Because we know that disagreement tuh ketidaksamaan pendapat di sini tuh nggak bisa ngeklik. Dan maksudnya mereka juga tidak mau memperbaiki itu loh. Mereka menganggap bahwa ini benar, ini nggak salah gitu loh. Lagi-lagi jika ada parents nonton ini, mari kita pikirkan paradigma lain. Kadang-kala kalau paradigma kita hanya benar salah, maka ini akan menyempitkan sudut pandang dan diskusi. Oh, perilaku anak salah, saya benar. Padahal kadang-kala sudut pandang yang perlu diambil bukan cuma benar salah. Ada banyak sudut pandang lain yang mungkin perlu kita bayangkan. Apakah jangan-jangan tidak tepat untuk mengambil benar salah di sini? Karena kalau saya benar berarti akan bicara saya salah. Bagaimana jika sudut pandangnya yang perlu diambil bukan benar salah, tapi wajar tidak wajar? Wajarkah seorang remaja lebih mendengarkan temannya? Wajar. Benar enggak? Mungkin terasa tidak benar. Tapi wajar, jika sudut pandangnya kita luaskan, maybe we don't have to cancel the love. Maybe we don't have to cancel the connection. Maybe we can do both. Dua-duanya sekaligus. Atau mungkin pantas tidak pantas. Atau mungkin yang lain. Terlalu banyak paradigma di dunia ini selain benar salah. Jika kita stick dengan benar salah, akan menjadi sangat kaku. Saya hanya bisa berharap semoga banyak orang tua belajar. Saya sebagai orang tua juga belajar
Sehingga at least kalaupun ini bukan orang tuamu, orang tua saya, ataupun saya secara individu, at least sebagai generasi kita perlahan-lahan jadi lebih baik. Memunculkan orang tua yang lebih mampu bersikap longgar, tapi tetap mengarahkan dengan sehat bagi anaknya. Semoga ya Lia ya. Semoga. Amin. Walaupun tampaknya saya tidak menjawab pertanyaanmu dari awal. Ini And it's permasalahan yang, also a complex story. pertanyaan yang sangat rumit sekali. Oke Lia, maybe the last question, adakah mungkin yang bisa saya bantu? Maybe itu aja sih. Maybe Yeah, itu aja. I mean, yeah, thanks for listening and all masukannya. Yeah, I just hope by time everything gets better. I mean, at least we find a way to be together again. Ya. Yeah, even with all the different pendapat yang kita punya gitu. But as you mentioned, we shouldn't cancel the love. Ya. And the connection. Harusnya perbedaan tidak meniadakan hubungan dan cinta di dalamnya. Harusnya. Mari berharap orang tua come to realization kalau kita bisa mencintai sembari berbeda ya. Termasuk orang tuamu. Mungkin itu dulu. Thank you buat teman-teman yang mendengarkan. Semoga ada orang tua juga atau calon orang tua juga yang mendengarkan supaya kita bisa belajar sama-sama. Berbeda tidak harus meniadakan cinta. Mungkin itu dulu. Thank you buat join Wellspring Conversations. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di percakapan selanjutnya. Bye-bye.